Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adri Nur Hidayat, peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Ciamis tahun 2022, Angkatan 5 Kelompok 4 dengan NDH 32. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis isu dan gagasan kreatif dalam mewujudkan smart governance di instansi saya, yaitu di UPTD Puskesmas Cidolog. Berikut saya sedikit jabarkan proses analisis masalah, yaitu dengan yang pertama, mengidentifikasi masalah, yang kedua, menggunakan teknik tapisan isu dengan metode USG, yang ketiga, menganalisis isu dengan metode fishbone, yang keempat, menentukan gagasan kreatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Identifikasi masalah yang pertama adalah dokter tidak tersedia atau tidak standby 24 jam di UGD. Hal ini diakibatkan karena memang kurangnya sumber daya manusia dengan profesi dokter. Hal ini akan berdampak pada kasus gawat darurat yang akan kurang tertangani dengan baik, sehingga menyebabkan kunjungan pasien yang berkurang. Pihak yang dapat terdampak adalah masyarakat sendiri dan instansi puskesmas sendiri. Identifikasi masalah selanjutnya berupa belum optimalnya peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan petugas IGD. Fakta di lapangan berupa memang belum adanya jadwal rutin refreshing ilmu pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, dari faktor petugas pelayanan yang memang kurang proaktif untuk mencari pelatihan-pelatihan pengembangan keterampilan. Hal ini akan berdampak pada kompetensi petugas yang tidak akan berkembang, sehingga kualitas pelayanan akan berkurang. Pihak yang dapat terdampak adalah masyarakat atau pasien, petugas itu sendiri, dan instansi puskesmas. Identifikasi masalah selanjutnya berupa belum optimalnya penggunaan website dan aplikasi untuk pendaftaran pasien rawat jalan. Fakta di lapangan berupa kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kemudian banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui caranya bagaimana daftar secara online. Kemudian dampaknya akan berdampak kepada pelayanan di puskesmas yang kurang optimal. Pihak yang dapat terdampak adalah masyarakat dan instansi puskesmas. Identifikasi masalah selanjutnya berupa penggunaan alat pelindung diri atau APD yang kurang optimal. Faktanya di lapangan, alat pelindung diri di unit gawat darurat sering kehabisan tanpa ada stok, seperti masker dan handscoon atau sarung tangan latex. Hal ini akan berdampak kepada risiko penularan penyakit dari pasien kepada petugas maupun sebaliknya. Pihak yang dapat terdampak yaitu petugas itu sendiri, pasien, dan keluarga pasien. Identifikasi masalah selanjutnya yaitu banyaknya pengunjung puskesmas yang tidak menggunakan masker, terutama pada saat berobat. Fakta di lapangannya memang banyak pasien dan keluarga pasien yang berkunjung, terutama ke unit gawat darurat yang tidak menggunakan masker. Dampaknya yaitu resiko penularan penyakit yang tinggi, terutama penyakit pernafasan. Pihak yang dapat terdampak yaitu petugas unit gawat darurat dan pengunjung atau pasien lainnya. Identifikasi masalah yang terakhir adalah beberapa petugas, terutama di bagian pelayanan yang kurang ramah. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang komunikasi efektif dan pentingnya 5S atau senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Hal ini dapat berdampak pada reputasi puskesmas menjadi yang kurang baik, kemudian kunjungan dapat berkurang, dan turunnya rasa percaya masyarakat terhadap puskesmas. Yang tentunya pihak yang terdampak adalah instansi puskesmas sendiri. Dari hasil penapisan isu menggunakan metode USG, maka ditentukanlah satu core isu atau isu utama, yaitu belum optimalnya peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan pegawai, terutama pegawai di unit gawat darurat. Berikut adalah analisis masalah dari core isu atau dari isu utama, yaitu belum optimalnya peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan pegawai, terutama pegawai IGD, menggunakan metode fishbone, yaitu untuk mencari akar dari permasalahan. Kenapa
masalah tersebut bisa terjadi. Setelah melakukan identifikasi masalah dan menganalisis masalah menggunakan metode Fishbone, maka berikutlah gagasan dan ide kreatif untuk memecahkan masalah tersebut. Yang pertama, membuat dan merancang pelatihan secara internal menggunakan media ajar digital yang dapat disimpan filenya dan dapat dipelajari kembali. Yang kedua, melakukan sosialisasi mengenai standar prosedur dan keterampilan minimum yang harus dimiliki oleh petugas UGD seperti bantuan hidup dasar, tindakan kegawat daruratan yang dapat dilakukan terdahulu pada kasus-kasus tertentu. Yang ketiga, membuat SOP digital dan algoritma penanganan kasus kegawat daruratan tertentu yang harus cepat ditangani. Secara rutin melakukan evaluasi mengenai keterampilan dan pengetahuan petugas UGD. Sekian pemaparan analisis isu dan gagasan kreatif untuk menciptakan smart governance di instansi penempatan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.